wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lagi di tempat budidaya maggot dengan Bapak siapa Pak? Saya Aji Purwo. Bapak Aji Purwo selaku Ketua RW juga di Desa Balerante ya, RW 6 ya Pak? Iya RW 6. Dan ini juga ada Bapak RT 11 ya Pak ya, dengan Bapak siapa Pak? Didi Ahmadi. Bapak Didi Ahmadi. Langsung saja di sini kita berbincang-bincang mengenai budidaya maggot ya teman-teman. Di sini saya mau tanya ya Pak, untuk maggot itu sendiri dari apa sih Pak sebenarnya? Oh, maggot. Iya. Jadi kalau bisa saya jelaskan, maggot itu kan larva dari jenis lalat yang ada di Indonesia itu. Iya. Artinya maggot itu larva dari lalat BSF. BSF itu kan black shoulder fly ya, lalat utara hitam kalau orang Iya. ini menyebutnya itu namanya maggot. Udah berapa lama Pak menjalankan? Saya belum lama budidaya ya, ini? 2018 akhir 2019, cuman secara otodidak ya, waktu itu saya belajarnya dari sampah, artinya dari tempat sampah, karena saya tahu tapi tidak tahu bagaimana mendapatkan itu. Jadi saya coba nyari-nyari di tempat sampah, ternyata ada lalat yang dimaksud itu, sehingga saya mencoba mencari larva itu. Dari situ saya mulai belajar. Setelah dapatkan larvanya, saya bawa, dan saya pun artinya saya bawa itu tadinya nggak ngerti mau dikasih makan apa, itu sulit. Cuman sambil cari referensi yang ada di sekarang kan mudah cari ilmu ya, ada di internet di apa, saya coba cari-cari, ternyata itu bisa dibudidayakan dan artinya berkembang gitu lah. Ya awalnya dari situ, dari Berarti semuanya itu otodidak ya Pak ya, tanpa awalnya ada pelatihan dari luar ya Pak ya? Ya. Kalau untuk usaha saat ini untuk budidaya maggotnya itu kalau boleh tahu dari modal sendiri atau gimana Pak? Jadi alhamdulillah setelah berjalan saya belajar sendiri dari 2018 akhir sampai 19, sekitar 1 tahun lebih. Tahun 2020 bulan berapa sih? Bulan Juni itu kebetulan saya disepakati diusung untuk jadi ketua RW. Nanti dari situlah saya mulai berangkat. Kenapa saya menginginkan orang atau warga khususnya warga Balerante desa ini bisa mengenal maggot. Jadi saya mencoba dengan Pak RT ini, PT bilang yuk kita cari kegiatan yang manfaatnya apa untuk warga. Itu karena waktu itu kan saya orang artinya masyarakatnya, jadi nggak ada pikiran untuk ke desa atau apa. Jadi kemudian saya sudah di RW, saya punya pikiran yuk kita lakukan kegiatan. Terrangkum lah bahwa karena saya baru bisa budidaya BSF, budidaya maggot, maka saya mencoba mengusulkan ke RT, coba kalau kita budidaya maggot saja. Alhamdulillah RT menyambut, dan beberapa tokoh-tokoh di sini ada pemuda yang ikut kita ajak ngobrol, dan mereka akhirnya yuk coba kita belajar. Akhirnya terbentuklah kelompok. Berarti baru bulan apa itu? Juli, Agustus kita berjalan menginjak 4 bulan. Dan itu awalnya itu kan saya hanya karena seadanya ya, saya belajar seadanya, semampunya. Kalau sekarang ini kan sudah dikelola artinya dengan bantuan Pak RT, dan kebetulan kenal baik sama salah satu artinya tokoh, dan kebetulan yang mengetahui BUMDes. Kita coba bicara dengan Pak Haji Holili. Alhamdulillah artinya kami direspon bagus, dan sangat didukung sekali bahwa silahkan kalau memang ini ada kegiatan yang arahnya positif dan bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Maka saya coba dengan teman-teman yang berbentuk kelompok ini. Kelompok kita namanya budidaya maggot dan pengolahan sampah. Budidaya maggot dan pengolahan sampah ya Pak ya. Ya. Berarti motivasi apa sih Pak yang sebenarnya sebelum Bapak ini kan untuk budidaya, maksudnya untuk budidaya usaha kan belum ya Pak ya, yang awalnya itu emang masih belajar. Apa sih Pak yang menjadikan Bapak itu termotivasi untuk belajar membudidayakan maggot itu? Motivasi yang paling Bapak pikirkan gitu, ya. apa
apa gitu? Saya sering, kebetulan saya juga punya akun Facebook Ya. dan beberapa komunitas kelompok di grup-grup tertentu. Apa ya, saya punya rasa keprihatinan dan sekaligus kepedulian bahwa kenapa kok selama ini, artinya masalah sampah ini apa ya, belum direspon secara maksimal itu. Contoh mungkin adik-adik waktu kalau kesini kan lihat kan, Iya. itu yang contoh yang ada di kita, yang ada di desa itu, yang ada di desa. Belum, saya pikir kalau di kota bahkan lebih spektakuler lagi lah. Artinya saya terpikir sendiri, kenapa kok masalah sampah jadi masalah gitu. Coba lihat lagi di desa sendiri, orang buang sampah di sungai. Sekarang orang buang sampah di mana-mana, nggak ada sekarang yang mau katakan bertanggung jawab dari sampahnya. Dari situlah, dari keprihatinan saya coba, ini salah satunya ya, dengan sampah itu harus terurai, maka terpikirkan untuk bisa bagaimana dibuat kompos. Saya nggak punya sarana dan prasarana, ini ada bangkot. Saya pikir ini adalah solusi yang menurut hemat saya ini solusi yang real dan semua orang bisa, hanya dengan catatan asal mau itu bisa. Itu hanya apa ya, motivasi saya untuk melakukan ini ya. Selebihnya setelah saya pelajari lebih jauh, ternyata ada nilai ekonomi, dan alhamdulillah saya coba kenalkan ke teman-teman ya. Mudah-mudahan ini di samping kita punya manfaat terhadap kepedulian dengan sampah dan lingkungan Untuk menanggulangi sampah ya Pak ya, yang sudah dan banyak berikutnya ya. ya mungkin ya kita bisa budidaya lele, budidaya ayam, itu kan bisa dengan salah satu pakan alternatif yang cukup bagus karena kandungan nutrisinya itu sangat tinggi, sebesar 45%. Dari maggot itu ya Pak? Lebih tinggi dari pakan toko itu. Jadi makanya saya tertarik untuk artinya mendalami lebih jauh gitu. Sangat menarik sekali ya teman-teman, nyimak dari pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan dengan Bapak Aji. Ini ternyata Bapak Aji itu membudidaya maggot karena termotivasi untuk penanggulangan sampah gitu, yang ada banyak sekali gitu terutama di desanya sendiri, bahkan mungkin beliau melihat di luar desanya juga. Maka dari itu beliau termotivasi untuk gimana sih cara menanggulangi sampah tersebut gitu. Ternyata bisa dengan budidaya maggotnya seperti itu. Kalau untuk penyaluran atau penjualan maggotnya sendiri itu kemana ya Pak? Alhamdulillah kalau selama ini karena kita produksi juga belum banyak ya. Iya. Kalau di awal target sih kita 10 kilo per hari, walaupun dalam pelaksanaannya belum bisa karena banyak hal yang perlu kita siapkan lebih jauh. Artinya untuk produksi yang ada itu sendiri jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kelompok kita sendiri. Di kelompok kita kan ada yang budidaya ikan, ada yang ternak ayam, dan itu kebutuhannya lebih dari 20 kilo per hari. Jadi selama ini untuk katakan untuk penjualannya ya nggak terlalu sulit sih, karena awalnya kita ingin memanfaatkan ini jadi pakan alternatif yang ada di kegiatan usaha yang ada di desa kita. Misalkan ada yang beternak ayam, beternak ikan, beternak entok, ya kita berikan saja ini. Makanya kalau katakan usaha ini kita berjalan, artinya bisa berjalan ini, mudah-mudahan artinya kebutuhan pakan di lingkungan kita sendiri aja itu bisa terpenuhi lah, ya, terpenuhi. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak untuk waktu dan untuk informasinya, sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian ya Pak. Mohon maaf barangkali ada kesalahan dari kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.